Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widiastuti, NPM 2020 14500 dari kelas S7D. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Kelas dan Sarana Prasarana pada mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Anco SOSI MPD. Langsung saja. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sarana prasarana pendidikan, yang kedua yaitu standar minimal sarana dan prasarana, standar nasional pendidikan, yang ketiga yaitu tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan, yang keempat prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan, dan yang terakhir yaitu proses manajemen sarana prasarana pendidikan. Sebelumnya, apa pengertian dari manajemen itu sendiri? Manajemen merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya berupa money, materialis, method, machines, market, minute, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, dan taman sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian ada standar minimal sarana dan prasarana, standar nasional pendidikan. Ini merupakan komponen-komponen dalam sarana dan prasarana. Dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan, itu ada standar minimal sarana dan prasarananya yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah. Misalnya pada sekolah menengah dan sekolah dasar. Yang pertama itu ada kriteria minimal tentang ruang belajar. Seperti apa kriteria minimal ruang belajarnya, dan itu perlu diatur. Kriteria minimalnya, apa aja yang ada dalam ruang belajar, berapa luasnya, berapa daya tampungnya. Ini masuk dalam standar minimal untuk sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua ada tempat berolahraga. Yang ketiga ada tempat beribadah. Yang keempat perpustakaan. Yang kelima laboratorium. Yang keenam bengkel kerja bagi SMK. Yang ketujuh ada tempat bermain. Yang kedelapan ada tempat berkreasi dan berekreasi. Dan yang kesembilan ada sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Lalu apa sih tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Yang pertama yaitu ada untuk mengupayakan pengadaan dan sarana prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam siap pakai, dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Lalu ada prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ada prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat dihadapkan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Yang ketiga, ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada prinsip koheresan, yaitu bahwa
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Kemudian, proses sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diberlakukan dalam proses pembelajaran dan kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Perencanaan dikatakan efektif apabila sesuai dengan kebutuhannya. Adapun langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yaitu pertama, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 triwulan atau 1 tahun ajaran. Yang ketiga, mengadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya. Dan yang terakhir, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Proses yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Sistem pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama ada dropping dari pemerintah, merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Bantuan ini sifatnya terbatas sehingga pengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tetap harus mengusahakan dengan cara lain. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli baik secara langsung maupun pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga, meminta sumbangan wali murid atau mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah ke lembaga-lembaga sosial yang mengikat. Yang keempat, pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain. Dan yang kelima, pengadaan perlengkapan sekolah dengan cara tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan sekolah. Lalu proses yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Dari definisi tersebut menegaskan bahwa inventarisasi adalah pencatatan semua barang milik negara. Namun sebenarnya yang diinventariskan tidak hanya itu, melainkan semua barang-barang atau perlengkapan sekolah, baik barang-barang habis pakai maupun tidak habis pakai, baik yang bergerak atau tidak bergerak, harus diinventarisasi secara tertib dan menurut tata cara yang berlaku. Kemudian proses yang keempat yaitu pemeliharaan. Beberapa macam pemeliharaan perlengkapan pendidikan sekolah yaitu pertama, pemeliharaan yang bersifat pengecekan yang dilakukan oleh seseorang yang mengetahui tentang baik buruknya sesuatu. Yang kedua, pemeliharaan yang bersifat pencegahan, dilakukan agar kondisi sesuatu selalu dalam keadaan baik. Yang ketiga, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan. Dan yang keempat, ada perbaikan berat. Bila ditinjau dari waktu perbaikannya, ada dua macam pemeliharaan perlengkapan sekolah, yaitu pemeliharaan setiap hari dan berkala. Pemeliharaan setiap hari contohnya menyapu, mengepel, dan membersihkan perabot. Sedangkan pemeliharaan berkala misalnya berupa pengontrolan infocus, AC, dan lain-lain. Kemudian proses yang kelima ada penghapusan. Penghapusan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang-barang inventaris yang dapat dipertimbangkan untuk dihapus harus memenuhi salah satu syarat di bawah ini. Yang pertama yaitu dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan terhadap barang tersebut akan menelan biaya yang besar sekali, yang merupakan kegiatan pemborosan uang negara. Yang ketiga, secara teknis ekonomi kegunaannya tidak seimbang lagi besarnya dengan biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak mutakhir lagi sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, hilang akibat susut di luar kekuasaan penguasa pengurusan barang. Yang keenam, musnah akibat bencana alam seperti gempa bumi dan banjir dan lain-lain.
Yang ketujuh, kelebihan persediaan, sehingga bila makin lama disimpan akan makin rugi karena rusak. Yang kedelapan, hilang akibat pencurian atau perampokan atau diselewengkan. Dan yang terakhir yaitu hewan atau ternak dan tanaman yang mati atau cacat. Adapun langkah-langkah penghapusan perlengkapan pendidikan di sekolah, yang pertama, kepala sekolah bisa menunjukkan seseorang mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan meletakkannya di tempat yang aman namun tetap dalam lokasi sekolah. Yang kedua, menginventarisasikan perlengkapan yang akan dihapus tersebut dengan cara mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut. Yang ketiga, kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan panitia penghapusan. Yang keempat, setelah surat keterangan penghapusan dari kantor dinas sosial kota atau kabupaten terbit, maka panitia penghapusan memeriksa kembali barang yang rusak berat berita acara pemeriksaan. Yang terakhir, surat keputusan penghapusan dari Jakarta datang, maka segera dilakukan penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Ada kemungkinan penghapusan barang yaitu dimusnahkan dan dilelang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.